Selamat siang, kembali lagi bertemu di podcast SMKK BPK Penabur Bandar Lampung bersama saya Bella. Bersama saya juga Miss Yuka. Kami di sini akan kembali berbincang-bincang mengenai kegiatan-kegiatan seru di SMKK bersama dengan berita-berita unik lainnya. Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang topik-topik yang juga menarik, yang hype, yang sekarang kita bisa nikmatin ya Bel ya. Oke, kalau gitu kita panggilin satu bintang tamu kita ya. 1, 2, 3, Miss Reta! Nah, kalau sudah ada Miss Reta di tempat ini, artinya kita mau bahas apa nih Bel? Sebelum kita bahas ke topiknya, kita perkenalan dulu kali ya sama bintang boleh. tamu yang cantik ini kan. Tak kenal maka tak sayang. Iya betul. Siap. Oke, Miss Reta boleh say hi ke Spartarians? Oke, hai Spartarian. Oke, saya Miss Reta. Kemudian Miss Reta akan memperkenalkan diri gitu ya, sekilas aja tapi ya. Oke, Miss Reta dari SMKK BPK Penabur. Kemudian Miss Reta juga mengajar akuntansi dasar, perbankan, administrasi umum dan juga kewirausahaan. Nah, gitu. ada yang menarik dari kewirausahaan. Nah, hari ini Bella, kita bersama dengan Miss Reta akan membahas tentang kewirausahaan. Kita akan belajar mengenai kewirausahaan bersama dengan Miss Reta. Oke, langsung ke pertanyaannya Bella. Miss Reta, apakah kewirausahaan ini termasuk ke dalam pelajaran yang harus ada di kurikulum saat ini? Oke, kalau menurut Miss Reta nih ya, harus dan wajib ada sih ya, karena kan kita akan menerapkan kurikulum merdeka nih, dan memang di kurikulum merdeka ini kan akan memfasilitasi siswa untuk bisa berkembang, mengeksplor gitu. Jadi ini wajib ada kalau menurut Miss Reta sih gitu ya. Oke, berarti di K13 sendiri sudah memfasilitasi untuk belajar kewirausahaan ya, Iya. atau bahasa kerennya entrepreneurship gitu ya. Wis, gila. Yap. Oke, next question. Bagaimana sih sekolah ini mengambil bagian dalam mendidik para siswanya untuk mempunyai jiwa kewirausahaan, Miss? Oke, kalau dari Miss Reta nih, karena berhubung Miss Reta yang pegang kewirausahaan gitu ya, kalau menurut Miss Reta, sekolah sudah memfasilitasi dengan adanya guru yang membimbing siswa-siswi untuk mengarahkan ke entrepreneurship itu sendiri ya. Contohnya nih, ada mata pelajaran kewirausahaan. Jadi dari situ saja guru juga bisa membantu siswa, mengarahkan siswa, mengembangkan potensi dan kemampuan siswa itu sendiri. Gitu. Kalau satu minggu ada berapa jam nih untuk satu kelasnya, Miss? Kalau satu kelasnya nih ada Iya. 6 jam. Wih, cukup banyak ya. Lama ya, bisa mengembangkan potensi banget. Iya. Iya. Nah, Tuh. kalau sepanjang Miss Reta mengajar di kelas nih, kira-kira seberapa besar sih minat anak-anak di SMKK BPK Penabur belajar tentang entrepreneurship? Kalau Miss Reta nih, kalau mengamati siswa-siswinya nih selama 6 jam itu mereka cukup excited ya. Karena mereka akan mulai mengeksplor. Contohnya sih kalau yang kemarin ini adalah mereka membuat floor plan untuk toko retail mereka. Jadi mereka diminta untuk berimajinasi gitu ya, untuk menjadi seorang pengusaha gitu. Kemudian mereka harus menggambarkan nih denah mereka gitu. Nanti kalau seandainya mereka jadi pengusaha gitu ya, mereka akan membuat seperti apa nih bentuk usahanya atau tokonya sendiri itu gimana gitu. Wah, itu diajarin sama guru-guru entrepreneurship ya di Iya, kelas. betul. Iya, Keren oke, banget. keren banget. Ini Miss, setelah kita tahu kayak bisa mengembangkan potensi kita lewat SMK ini, SMK tuh punya proyek-proyek nggak sih Miss dalam hal kewirausahaan untuk para siswa-siswinya? Kalau untuk proyek-proyeknya ada ya. Contohnya nih, kalau yang kemarin ini mereka mulai belajar untuk membuat logo. Ya, desain Logo logonya. desainnya nih ya? Ya, Oh, ya, oke. desain logonya masing-masing gitu ya. Jadi dari imajinasi mereka gitu, mereka kembangkan bisa dalam bentuk gambar atau mereka juga bisa menggunakan aplikasi. Jadi guru ini akan memberikan pendampingan, siswa boleh secara manual atau menggunakan aplikasi ini. Kemudian mereka juga boleh berkembang selain dari logo atau desain, mereka juga boleh berkembang di kemasan atau packaging ya gitu. Mereka bisa menentukan nih mereka mau pakai kemasan yang seperti apa, maunya gimana gitu.
Berarti kompleks banget ya dari logonya, dari kemasannya. Ada lagi nggak, Miss? Misalkan nih ada hitung-hitungan nih, dikasih modal, habis itu kita ada project-project yang jualan-jualannya atau posting-posting di Instagram atau posting-posting di media sosial lainnya, apa pakai aplikasi online, TikTok, ya betul, Shopee dan lain sebagainya. Ada nggak, Miss? Kayak gitu, Miss? Oke, kalau yang tahun sebelumnya atau lebih tepatnya kita di pandemi gitu ya, pembelajaran secara online, mereka diminta untuk membuat produk nih. Kemudian mereka akan membuat flyer, itu flyer tentang promosi produk mereka. Mereka akan pasang nih di sosial media mereka, atau mereka akan juga menggunakan Shopee, Tokopedia gitu. Nah, jadi mantap sempat sekali tuh, ya. jadi anak-anak ketika pandemi kan tidak hanya stay di rumah tuh, tapi mereka punya project di mana mereka menjual produk mereka dengan cara online. Dan kemudian juga sekolah juga memberikan modal nih buat siswa-siswinya gitu ada ya. modalnya ya. Asik juga Asik nih. juga ya. Berarti itu setiap siswa atau per grup tuh, Miss? Kalau untuk yang pandemi itu per siswa, tapi dipertanggungjawabkannya dengan adanya laporan gitu ya. Omsetnya berapa nih seminggu itu mereka terjual berapa. Tapi kalau yang setelah tidak pandemi kita sudah kembali normal gitu ya, kita menggunakan yang per kelompok atau kita kemarin lebih tepatnya ada di Entrepreneur Day gitu ya. Entrepreneur Day itu memang pure siswa itu ada di situ gitu. Jadi semuanya tuh ada lengkap. Betul. Kalau misalkan udah nggak pandemi kan artinya kita nggak perlu social distancing ya. Jadi bisa lebih ke bekerja sama bersama dengan kelompok gitu ya untuk bisa entrepreneurship. Nah, Miss, yang tadi pas waktu yang di individu-individu itu tadi gimana sih responnya mereka terhadap penjualan hasil penjualannya mereka gitu ya? Apakah laku banget, apa ada yang sepi, apa seperti apa, Miss? Namanya siswa ya. Kalau berjualan pasti ada yang sepi ya, sepi. Tapi kalau ada ini kebetulan ada juga nih siswa yang memang benar-benar dalam 1 minggu tuh omsetnya lumayan besar ya. Atau kalau nggak salah sih sampai 150 tuh. Nah, itu tapi keuntungan aja? Iya. Itu mereka menjual aksesoris gitu. Aksesoris yang mereka memang upload di Shopee. Oh gitu. Aksesoris ini ya. Anting, kalung iya, gitu. anting, kalung. Oke. Kreatif sekali ya anak-anak Iya, BPK betul Pengangguran. banget. Ya dari hal-hal yang kecil sudah terbiasa untuk melakukan hal itu ya. Nah, kalau misalkan di offline berarti bisa bekerja sama dengan per grup ya untuk entrepreneur day gitu ya sebutannya gitu. Ngapain aja tuh, Miss, entrepreneur day? Kalau di Entrepreneur Day kemarin itu adalah hampir semua kelompok itu menyajikan makanan, minuman, tapi juga mereka kasih label atau logo mereka nih yang mereka desain, mereka cetak jadi dibuat lebih menarik gitu ya. Mereka tempel di kemasan mereka yang mereka memang sudah atur sebelumnya gitu ya. Kemudian mereka jual. Nah, ini di Entrepreneur Day ini dilakukan ketika pengambilan rapot. Jadi otomatis dong ada orang dari luar datang ke sekolah. Undang orang dari luar juga. Iya, Oh, kebetulan oke. itu orang tua juga. Iya. Jadi orang tua tuh bisa lihat nih hasil karya Anak-anak. ya anak-anaknya gitu. Oke. Berarti itu semuanya produknya apa nih? Benda atau ada makanan atau ada apa nih? Oke. Kalau kemarin tuh ada benda nih, contohnya ada painting gitu ya, ada yang Painting. request ya. Itu Karena memang bakatnya di situ iya, ya? bener, bakatnya di situ. Jadi mereka menggambar gitu. Kemudian ada juga yang mie ayam tuh memang benar-benar bikin sendiri gitu ya. Mie ayam Lokal brand ya, mie ya, ayam. mie ayam. Nah, kemudian juga ada kemarin ada yang bikin hampir chicken tapi lebih dibuat lebih modern gitu ya. Apa Lupa tuh namanya? ya. Lupa Ya, itu itulah. namanya apa ya? Ayam Itu boleh crispy yang lebih ditampilin ya. filet gitu lah ya. Oke. Kemudian ada banyak juga minuman gitu. Dan masih banyak lagi sih yang Ya, memang pasti seru banget ya itu pasti ya, karena banyak makanan gitu ya. Saya juga kemarin di Entrepreneurship Day banyak sekali kehabisan uang karena Hilaf ya. Iya, hilaf gitu karena mau cobain karya siswa satu persatu gitu ya, saking excitementnya. Oke, kalau gitu lanjut Bella. Ada nggak sih tantangan yang dihadapin sama sekolah selama melakukan kegiatan kewirausahaan ini, Miss? Oke. Kalau tantangan pasti ada ya di setiap kegiatan.
Yang pertama itu kalau untuk yang di entrepreneurship itu ada tempat nih. Khususnya kan kita memang siswa kita juga banyak gitu ya. Nah, tempat kita memang tertutup. Nah, apalagi kalau kita kan mengembangkannya tidak hanya dalam bentuk produk barang tapi juga dalam makanan gitu. Apalagi pengolahan makanan kan kita memerlukan space yang cukup luas gitu ya. iya. Nah, kemudian juga ada alat-alatnya nih. Alat-alatnya kan nggak mungkin nih semua peralatan dapur kita ada di sekolah gitu kan ya. Itu sih tantangannya. Sekolah sendiri punya solusinya nggak sih Miss dari masalah-masalah yang ada saat kegiatan kewirausahaan itu? Oke, kalau untuk solusinya yang pertama adalah guru akan berdiskusi nih sama siswa. Apakah siswa mau nggak sih belajar di ruang terbuka gitu ya? Akan memberikan kebebasan siswa tersebut. Asalkan mereka bisa mengatur nih gimana caranya mengolah makanan mereka tanpa merasa terganggu nih dengan ruangan yang memang mungkin bisa dikatakan seadanya. Kemudian untuk alat-alatnya itu juga kita berdiskusi sama siswa apakah mereka bersedia membawa apa yang mereka butuhkan untuk dibawa ke sekolah gitu. Kompor gitu ya, Miss ya. Kompor. Ada yang bawa Wajan gas gitu juga Iya, gitu ya Miss. betul. Ada gas, ada kompor. galon Mau pindahan dan nih. sebagainya gitu ya. Oke, berarti di Entrepreneurship Day kemarin tentang praktek ya Miss ya, intinya tentang praktek dan solusinya udah ada. Tapi Miss, ada nggak sih anak-anak yang pada akhirnya itu sebenarnya nggak suka nih tentang entrepreneurship gitu, tapi pada akhirnya harus suka karena mata pelajaran? Ada nggak siswa yang kayak gitu? Ada sih ya, mungkin hanya beberapa saja sih. Sejauh ini hanya sedikit saja. Mereka mungkin merasa bosan awalnya, tapi setelah karena mereka memiliki kegiatan itu tadi tuh entrepreneur, mereka tahu nih apa yang mereka buat ternyata bisa menghasilkan cuan atau uang yang memang betul mereka banget. suka kan Sayang gitu banget ya. kalau nggak menikmati ya prosesnya. Cuan itu sangat penting untuk anak-anak sekolah ya. Orang tuanya sebenarnya, tapi ya udahlah ya, itu bagian dari pengalamannya mereka pasti di Iya, entrepreneurship. Oke. Sekolah sendiri punya program-program baru nggak sih Miss untuk kegiatan entrepreneur ini nih? Oke. Kalau sekolah tuh untuk semester ini kita punya program baru yaitu kolaborasi dengan UBM gitu ya. Jadi sebenarnya di sekolah atau di mata pelajaran kewirausahaan itu sendiri kan memang ada materi-materi gitu ya. Nah, ini siswa tidak hanya memperoleh materi tersebut dari guru, tapi juga memperoleh tambahan pengetahuan gitu dari teman-teman atau dari Bapak Ibu dosen yang ada di UBM itu sendiri. Oh, langsung dosen berarti Miss. Iya, Keren banget. betul. Tingkatannya Setara udah kuliah dong ya. tinggi gitu Iya, nih. betul. Iya, betul banget. Berarti berapa pertemuan tuh Miss? Sekitar ada 8 pertemuan. 8 pertemuan. Kalau misalkan 1 kali pertemuan kira-kira berapa jam tuh? Kita pakai 2 jam. 2 jam pelajaran ya, Udah atau kayak 2 berapa jam SKS lagi. gitu ya? Iya, udah berapa SKS tuh ya. Berarti harusnya anak-anak juga di SMKK BPK Penabur sudah cukup dibekali oleh kompetensinya oleh ini ya, oleh dosen dan sebagainya. Oke. Ada lagi Di UBM sendiri tuh kayak belajarnya apa aja sih Miss? Materi yang dikasih tuh gimana? Para siswanya kayak menerima materinya dengan baik atau enggak gitu Miss? Oke. Kalau yang dari UBM sendiri itu kan memang kita kolaborasi gitu ya dari mata pelajarannya. Contoh sih kemarin ada desain gitu ya, kemudian ada prototype, kemudian ada kemasan. Nah, dari UBM sendiri itu menyajikannya dalam bentuk games. Jadi tuh mengilustrasikannya dengan menggunakan game. Jadi siswa tuh jadi mulai tertarik nih, oh ternyata begini, mengemas sesuatu atau mengemas produk tuh harus seperti ini, ternyata harus ada tujuannya. Terus untuk siapa? Mereka memang diajarkan tidak hanya mendesain, tapi juga mereka juga bisa melihat atau belajar mengenai pemasarannya juga. Pemasarannya juga. Wih, Seru berarti banget lengkap ya. banget. Tentu kalau misalkan kita belajar entrepreneurship nggak jauh-jauh dari akuntansi dong pasti ya. Betul. Berarti diaplikasikan juga nggak, Miss? Sejauh ini ya kita aplikasikan untuk ketika guru atau sekolah memberikan modal, jadi pertanggungjawaban siswa itu akan memberikan laporan nih, laporannya Iya juga ya. keuntungannya pembukuan. berapa gitu, Oke. didapatnya berapa. Kalau misalnya nih Miss, siswa kan udah melakukan kegiatan kewirausahaan, menjual segala macam, diberi modal sama sekolah. Terus keuntungannya tuh buat siswa atau buat sekolah sih Miss? Oke, kalau keuntungannya balik lagi yang kemarin tuh yang sudah memang mereka terima itu memang untuk siswa.
Jadi kan mereka memang sudah bekerja keras, mempersiapkan segala sesuatunya, mereka jual, mereka belajar untuk menawarkan. Jadi keuntungan itu untuk siswa. Tapi gitu. modal dibalikin dong, Miss. Modal dibalikin? Enggak. Iya, memang pure emang untuk siswa. memang Keren pure ya banget untuk siswa. sekolah kita. Oke, itu adalah sebagai uang pembinaan gitu kali ya. Iya, betul. Oke, dalam kegiatan entrepreneurship. Nah, makin seru nggak tuh belajar kewirausahaan dan program-program sekolah yang kece abis? Dibimbing langsung sama para ahlinya nih. Ya, semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman yang mau belajar jadi entrepreneurship yang baik ya. Oke, kita say thank you dulu untuk Miss Reta. Terima Thank kasih you Miss Reta untuk ilmu sama pembelajarannya yang udah diberikan buat kita. Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya untuk kalian yang udah mengundang Miss Reta nih untuk kita ngobrol-ngobrol mengenai Miss. entrepreneurship gitu ya. Oke, thank you Miss Reta. Sebelum kita tutup podcast kita, ada beberapa informasi tentang penerimaan peserta didik baru di tahun ini. Masih ada terbuka gelombang kedua. Gimana nih caranya daftar? Cara daftarnya kalian bisa langsung datang ke sekolah kita SMK KBPK Menabur Bandar Lampung. Kalian bisa tanya ke guru-guru atau enggak bisa kepoin ke Instagram atau Facebook atau TikTok, sosial media SMKK yang lainnya. Oke, kalau gitu See you on the next podcast. bye-bye.